Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm 'idan wa sa'adatan lil mu'minin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala ialah zat yang patut untuk dipuji. Tiada inayat-data yang paling indah yang wajib kita persembahkan di hari yang penuh dengan keberkahan ini, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah lah yang memiliki pujian. Puji qadim ala qadim, puji qadim ala hadis, puji hadis ala qadim, puji hadis ala hadis. Allah memuji Allah, makhluk memuji Allah, Allah memuji makhluk, dan makhluk memuji makhluk. Yang semua pujian ini dikembalikan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih diberikan umur yang panjang, sehat badan, kekuatan iman, bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya, umumnya kita semua. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita akan sama-sama kembali berkumpul bersama di dalam naungan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Fakir Khatib di atas mimbar berwasiat khususnya kepada Al-Fakir, umumnya kepada para hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat. Marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, tingkatkan nilai kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari kemenangan ini, tiada kata yang paling indah yang layak untuk diucap dari lisan kita makhluk yang hina, melainkan kalimat-kalimat thayyibah, melainkan kalimat-kalimat pujian hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah menyebutkan wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Selama 30 hari berpuasa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menahan dari rasa lapar, dari rasa haus, dari segala macam penyakit yang merusak hati. Kita tahan
dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Karena apa? Karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, la na'budu illallah. Tiada yang patut untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wala nafi'a illallah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali Allah. Wala salima illallah. Tidak ada yang bisa memberikan selamat kepada kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah memerintahkan kepada kita setelah kita berpuasa di bulan suci Ramadan, wa litukabbilullah ala ma hadakum, untuk senantiasa kita bertakbir kepada Allah, mengagungkan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Ala ma hadakum, atas segala macam-macam hidayah yang Allah berikan kepada kita selama kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral hadirin, karenanya Allah Subhanahu wa taala melalui madrasah Ramadan memberikan kita ibrah, memberikan kita hikmah. Ada beberapa petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita selama bulan suci Ramadan. Di dalam madrasah Ramadan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah. Yang pertama adalah ikhlas. Apa yang dimaksud dengan hidayah ikhlas? Kita mungkin selama kita hidup di dunia, kita belum bisa beramal, belum bisa beribadah murni mukhlishan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita masih belum bisa beribadah, mengagungkan nama Allah, menjalankan aktivitas kita yang sifatnya ibadah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi melalui pendidikan Ramadan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala arti ikhlas. Apa buktinya? Dikatakan oleh sebagian ulama bahwa ibadah puasa adalah ibadah sir, ibadah yang rahasia, yakni rahasia bainana wa bainallah, hanya rahasia antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ciri-ciri khusus yang bisa kita katakan bahwa seseorang telah menjalankan puasa. Berbeda dengan ibadah salat yang dikatakan di dalam kitab taklid. Apa pengertian salat? Af'alun wa aqwalun muftatahatun bil takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Setiap perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan, ucapan-ucapan yang diawali dengan takbir wa mukhtatamatun bit taslim dan diakhiri dengan salam. Sehingga orang bisa mengetahui apabila dia melakukan gerakan-gerakan ataupun ucapan-ucapan yang di situ sedang melakukan salat, dia bisa diketahui bahwa dia sedang melakukan salat. Berbeda dengan puasa. Bisa saja orang ini melakukan hal yang tidak semestinya. Dia mengaku puasa, akan tetapi hanya dia dan Allah yang tahu. Karenanya kita diajarkan melalui pesantren Ramadan, melalui pendidikan Ramadan, ternyata kita ditempuh untuk bisa menjalankan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebagai kaum muslim, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bisa memiliki kepekaan kepada sesama, khususnya selama bulan suci Ramadan. Dengan kita melatih diri untuk tidak makan, untuk tidak minum dari pagi sampai maghrib, kita secara tidak langsung melatih diri kita untuk peka kepada sesama muslim, kepada saudara-saudara kita yang barangkali mereka-mereka yang tidak pernah makan dalam waktu yang lama, tidak memiliki makanan, tidak memiliki minuman, sehingga kita masih bisa merasakan apa yang mereka rasakan dengan menahan lapar dan haus. Dan juga kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala
di dalam kepekaan ini kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hati yang ikhlas, pada hati yang tulus, peduli kepada sesama muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat fitrah, di mana Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitrah. Allah mewajibkan zakat fitrah kepada kita, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang fungsinya adalah tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan, untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa, minar rafasi wal lagwi, dari perkataan-perkataan yang buruk, dari sikap-sikap yang buruk. Yang mana hikmah keduanya adalah tuhmatan lil masakin, untuk bisa memberikan infak sedekah, bisa memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, bisa memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Karenanya melalui pendidikan Ramadan ini kita dididik oleh Allah agar kita bisa memiliki kepekaan, sikap sosial kita kepada sesama kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita bersama adalah bahwa pendidikan yang Allah berikan selama bulan suci Ramadan ini, mari kita dibawa kepada mana? Kepada bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan, agar kita senantiasa bisa mengikhlaskan jiwa dan raga kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang kita cari hanyalah pandangan Allah Subhanahu wa taala, bukan pandangan manusia. Karena yang nanti akan menentukan bagaimana kedudukan kita di akhirat adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita di dunia. Yang ketiga, masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui pendidikan Ramadan ini mungkin sebagian dari kita selama ini ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala masih merasa memiliki waktu yang sempit dalam ibadah. Masih merasa bahwa kita tidak punya waktu untuk beribadah. Yang itu disebabkan karena aktivitas-aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita. Akan tetapi selama 24 jam di bulan suci Ramadan, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menegakkan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sabda kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Wa fi riwayatin ukhra, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dalam riwayat yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa barang siapa orang yang mampu berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh harapan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka segala dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang kedua, man qama Ramadan, siapa yang bisa menegakkan malam hari bulan suci Ramadan, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Ini tanda bahwa kita selama bulan suci Ramadan banyak dari kaum muslimin yang mengisi masjid, yang mengisi masjid dengan tilawatil Quran, yang selalu gemar menghatamkan Al-Quran. Dan barokahnya bulan suci Ramadan, ada dari sebagian kita kaum muslimin yang mungkin di luar bulan suci Ramadan begitu susah untuk membaca Al-Quran. Akan tetapi ternyata selama bulan suci Ramadan bahkan ada yang menghatamkan Al-Quran 3 kali, ada yang menghatamkan Al-Quran 2 kali, bahkan ada yang menghatamkan Al-Quran 1 kali. Ini menandakan bahwa kita sebenarnya bisa. Kita punya waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita masih kesusahan untuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah lainnya, seperti sholat duha, seperti sholat witir. Akan tetapi melalui pendidikan Ramadan ternyata kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan amalan-amalan sunnah yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memandang kepada hati
Allah tidak pernah memandang kepada rupa kita. Allah tidak pernah memandang jabatan kita. Akan tetapi innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang kepada kita punya hati. Kalau kita hatinya selamat, kalau kita hatinya bersih, maka insya Allah seluruh anggota tubuh kita akan menjadi selamat. Seluruh anggota tubuh kita akan menjadi bersih, sehingga amalan-amalan yang keluar dari anggota tubuh kita akan selamat, mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya di hari Idul Fitri ini kita sama-sama meminta kepada Allah, kita sama-sama menanamkan niat untuk senantiasa mengamalkan amalan-amalan yang selama bulan suci Ramadan kita lakukan, agar kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita semakin meningkat, semakin hari, sehingga agar sesuai dengan yang dinyatakan oleh para alim ulama. Man kana yawmuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang harinya lebih baik daripada hari kemarin, barang siapa yang bulannya lebih baik daripada bulan kemarin, bahkan tahunnya lebih baik daripada tahun kemarin, fahuwa rabih, maka orang ini digolongkan sebagai orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi. Barang siapa yang kesehariannya sama seperti kemarin, amalan-amalan bulannya sama seperti bulan kemarin, bahkan tahunnya sama, fahuwa khasir, maka orang ini digolongkan sebagai orang yang rugi di sisi Allah. Kenapa digolongkan sebagai orang yang rugi? Karena tidak ada peningkatan dalam kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih buruk, golongan yang terakhir, wa man kana yawmuhu syarrun min amsihi. Barang siapa yang harinya lebih buruk, yang bulannya lebih buruk, tahunnya lebih buruk daripada tahun kemarin, fa huwa mal'un indallah, maka orang tersebut hati-hati bisa mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari yang indah ini, yang penuh keberkahan ini, banyak-banyak kita bertakbir, mengagungkan nama Allah, membesarkan nama Allah, bahwa tidak ada yang patut untuk kita puji kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang patut untuk kita gantungkan harapan kita, hajat-hajat dunia kita, hajat-hajat akhirat kita, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita semoga Ramadan pergi, kita akan kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan yang berikutnya. Amin. Kita akan diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang dihiasi dengan ilmu, umur yang dihiasi dengan cahaya-cahaya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dihidupkan dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dihidupkan dengan penuh cinta kasih antara sesama, dan kita dihidupkan dengan ibadah-ibadah yang ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقوات إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الضيق إلى السعة، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى العبادة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.